Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Triadani. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini saya mendapatkan tugas akuntansi lanjutan 1, yakni akuntansi penjualan konsinyasi. Lanjut, apa itu konsinyasi? Konsinyasi itu adalah hubungan bisnis antara satu orang dengan orang lainnya yang mengedepankan titik jual. Jadi kalau misalnya kita lihat sendiri, banyak jual warung itu titik jual itu seperti rokok, seperti produk-produk yang lain. Kemudian ciri-ciri konsinyasi. Yang pertama, hak milik atas barang. Jadi yang mengkonsinyasi itu disebut dengan konsinyasitor. Kemudian yang terkonsinyasi itu adalah yang bernama konsinyasi. Jadi yang pertama, hak milik atas barang. Jadi ketika konsignator itu memberi barang kepada kita, itu otomatis menjadi hak milik kita, tetapi sistem pembagian hasil yang akan ditentukan. Kemudian yang kedua, ada namanya biaya penjualan. Jadi biaya penjualan ini biaya yang harus kita jual menurut harga penjual konsinyasi. Jadi kalau misalnya kita lihat itu namanya HPP. Kemudian yang ketiga, barang yang tak terjual. Jadi ketika barang konsinyasi ini terjual, maka keuntungan dari toko yang konsinyasi itu adalah barang ini tidak perlu diganti rugi. Barang ini menjadi tanggung jawab oleh konsignator untuk habis dan tidak habisnya, maka itu tanggung jawab konsignator. Kemudian keempat, harga jual barang konsinyasi. Jadi ketika tadi ada biaya penjualan, ada juga harga jual. Jadi misalnya, rokok di pasaran misalnya 18.000, harga jual yang dari toko misalnya bisa dibuat ke 20.000. Jadi sebenarnya konsignator ini adalah agen penyuplai. Kemudian, kenapa alasan memilih penjualan konsinyasi bagi konsinyor? Pertama itu memperluas pemasaran. Jadi itu keuntungan dari konsinyor membuat ini. Jadi memperluas pemasaran, jadi dia tidak perlu pun untuk membuka gerai-gerai dia sendiri. Dia sudah punya agen-agen yang itu toko konsinyasi yang akan menjualkan produk mereka. Kemudian konsinyor masih dapat mengendalikan harga jual barang. Jadi konsinyor sendiri itu masih bisa mengatur tinggi atau turunnya harga barang yang dia produksi. Kemudian konsinyor ini pun mendapatkan keuntungan di dalam pertanian, di dalam ternak, dan hasil bumi dalam penjualan. Mereka tidak perlu mendapatkan tenaga penjualan. Jadi misalnya nih, biasanya kalau misalnya di daerah Labuan Batu Selatan itu sangat marak yang namanya ayam, ternak ayam. Jadi perusahaan biasanya memodali dari orang pribadi itu membangun kandang, kemudian setelah itu perusahaan memberi makan ini yang segala macam. Setelah itu nanti di akhir dibagi dua keuntungan antara konsignornya dan si konsinyasi. Kemudian untuk pengendalian atas jumlah fisik barang, yang kemarin itu pengendalian atas jumlah fisik barang. Jadi baik konsignor ini bisa mengendalikan banyaknya jumlah fisik barang, kemudian banyaknya produksi-produksi yang per tahunnya yang dilakukan, itu bisa dikalkulasikan dan bisa ditargetkan bahwasanya berapa sih per tahun ini yang laku. Jadi agregat dari situ nanti itu yang menjadi landasan mereka memproduksi suatu barang. Kemudian alasan memilih penjualan konsinyasi bagi konsinyasi. Jadi dia tadi kan itu apa? Keuntungan dari konsinyasi. Jadi ada alasan juga konsinyasi ini kenapa dia perlu konsinyor. Jadi risiko yang kecil itu yang pertama. Jadi kalau misalnya toko konsinyasi ini mempunyai barang titipan, jadi kan dia tidak perlu lagi memikirkan risiko. Jadi kalau misalnya dia laku itu keuntungan bagi dia, tapi kalau misalnya tidak laku itu tidak terjadi risiko-risiko yang berdampak pada keuangan bagi toko tersebut. Kemudian yang kedua, terhindar dari kerusakan, kadaluarsa, fluktuasi harga. Jadi terhindar dari kerusakan. Jadi kalau
misalnya barang itu rusak, itu bukan tanggung jawab dari toko, tetapi tanggung jawab dari konsinyur. Kemudian kadaluarsa. Kalau kadaluarsa itu biasanya dikembalikan kepada konsinyur. Kemudian fluktuasi harga. Naiknya harga itu tidak sama sekali mempengaruhi keuangan toko. Kemudian tidak perlu iklan dan tenaga penjualan. Jadi ketika orang menitipkan barang ke toko kita, tidak perlu adanya iklan yang kita torehkan atau yang kita buat, dan tenaga penjual juga tidak perlu sebegitu mestinya kita kerahkan ke situ. Kemudian keempat itu tak perlu modal. Jadi ketika mereka menitipkan barang ke kita, otomatis kita sebagai toko tak perlu untuk memodali biaya konsinyasi tersebut. Kemudian ada metode akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Pertama, metode laba terpisah. Metode laba terpisah, transaksi penjualan konsinyasi dipisahkan pencatatannya dari transaksi penjualan jasa ataupun reguler, sehingga laba atau rugi yang timbul dari penjualan konsinyasi akan dapat diketahui secara tersendiri. Karena metode labanya terpisah dengan beban-beban penjualan, maka dari itu kita bisa nengok sendiri tuh beban penjualan yang akan diketahui, kemudian rugi atau labanya beban penjualan itu bisa kita ketahui karena ada komparasi dia, ada compare, ada perbandingan. Kemudian ada yang di bawahnya itu metode laba terpisah. Jadi metode laba terpisah ini pencatatan atas transaksi konsinyasi tidak dipisahkan dari pencatatan atas transaksi penjualan biasa, sehingga laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan konsinyasi tidak ditemukan secara langsung. Jadi tadi kan metode laba terpisah itu karena kita tahu komparasinya, jadi langsung tahu nih yang mana laba, yang mana ruginya. Tapi kalau misalkan metode laba terpisah, tidak terpisah maksudnya, itu pencatatan itu tidak dipisahkan antara rugi dan laba. Jadi kemudian metode laba terpisah. Ini kita lihat dari segi kasus ekonomi. Transaksi terjadi antara PT Tri ini sebagai konsinyur dan Toko Adami sebagai konsinyasi. PT Tri menitipkan laptop kepada Toko Adami untuk dijual seharga 750.000 per buah. Toko Adami akan diberikan komisi 20%. Jadi seharga 750.000 itu kali 25% itu nanti dapat dari hasil penjualan yang dilakukan. Semua biaya yang dikeluarkan Toko Adami sehubungan dengan penjualan laptop tersebut akan ditanggung dan diganti sepenuhnya oleh PT Tri. Harga pokok per buah laptop adalah 400.000. Jadi telah 5 Januari PT Tri memberikan 10 buah laptop kepada Toko Adami. 5 Januari ongkos kirim dibayar oleh PT Tri juga. Kemudian 6 Januari Toko Adami membayar biaya pada saat menerima laptop sebesar 150.000. 5 sampai 30 Januari seluruh laptop dijual oleh Toko Adami juga. 30 Januari Toko Adami mengirimkan laporan penjualan kepada PT Tri sebagai konsinyur. Kemudian jurnal ini mencatat sebagai transaksi antara pihak konsinyur dan konsinyur di atas akan terlihat sebagai slide selanjutnya. Jadi ini adalah satu pencatatan transaksi yang dilakukan oleh konsinyur, yakni PT Tri, dan konsinyur, yakni Toko Adami. Jadi kita lihat sendiri pengiriman 10 buah laptop untuk dijual 750.000. Harga pokoknya kan 500.000. Jadi keuntungannya sebenarnya 350.000 di sini. Kemudian kedua, pembayaran ongkos kirim 500.000 oleh konsinyur. Jadi sebenarnya toko ini tidak ada jurnal. Kalau misalnya kalian lihat di kanan ini tidak ada jurnal, karena tidak ada yang dikeluarkan dia sebagai ongkos kirim. Jadi itu tanggung jawab konsinyur semuanya. Kemudian ketiga, pembayaran biaya biasa penerima konsinyur. Jadi pembayaran biaya biasa penerimaan. Jadi kan kalau misalnya udah dikirimkan, kami diterima konsinyur lagi. Jadi konsinyur menerima. Jadi konsinyur masuk 150.000, pada kas 150.000. Kenapa pada kas? Karena kasnya keluar. Kemudian 4, penjualan 10 buah laptop oleh konsinyur dan perhitungan komisi oleh konsinyur. Jadi buku INH di konsinyur itu setelah dia kirim dia tidak lagi mencatat jurnal-jurnal yang apa, kecuali nanti ketika ada pengiriman yang masuk baru konsinyur kas 150.000,
konsinyasi masuk 7.500.000. Kemudian konsinyasi masuk 1.500.000, komisi atas konsinyasi 1.500.000. Jadi 5 pelaporan dan pengiriman uang hasil penjualan oleh. Nah, ini ketika dia promosikan semua, ditorehkanlah bahwasanya kas itu 5.850.000 hasil keuntungan dari 10 buah laptop. Jadi metode terpisah. Jadi sama dengan halnya metode terpisah ini, karena pengiriman 10 buah laptop untuk dijual 750.000, harga pokok sebesar 400.000. Jadi sama dengan konsepnya. Kita lihat sendiri, yang membedakannya adalah di bagian penjualan 10 buah laptop oleh konsinyasi dan perhitungan komisi oleh konsinyasi sama. Kemudian yang membedakannya adalah di part yang buku konsinyor. Itu yang pertama itu konsinyasi keluar 4 juta, kirim barang konsinyasi 4 juta. Jadi kalau misalnya metode tak terpisah ini diterima 10 buah laptop untuk dijual dengan harga 750.000 per laptop, bla 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 sampai ke bawah. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Minta maaf kalau misalnya kurang jelas. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, drop di kolom komen agar saya akan menjawab secara langsung setelah video ini dirilis. Jadi terima kasih. Sampai jumpa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.